notifikasinya gitu. Wow, ini Ini ada notif untuk recording, jadi teman-teman klik yes aja karena diskusinya kita rekam. Terus teman-teman yang udah kan ini udah punya Instagram semua nih yang di sini. Terus pertanyaan selanjutnya, ada yang belum pernah live Instagram? Boleh open mic lah. Belum pernah. Widya belum pernah ya? Iya. Kenapa Widya terkendala sinyal apa gimana? Live apa? Widya ini Instagram? orang live Instagram. Belum, Kak. Oh, belum. Oke. Widya, terus siapa lagi? Yang barusan? Ada, Kak. Oh, Pantria. Oke, bagi yang belum, mungkin bisa sebentar saya share materinya terlebih dahulu. Nah, teman-teman sebenarnya Instagram tuh punya banyak fitur ya. Seringkali tuh orang-orang tuh bingung live-nya tuh fitur live-nya di mana sih? Soalnya kalau di Instagram berandanya itu cuma ada yang gambar rumah ini beranda, kemudian yang untuk nyari reels, kemudian ini Instagram toko, ini untuk akun berandanya. Nah, ini kalau di atasnya tuh kayak gini juga, ini untuk melihat fitur-fitur postingan-postingan kita, baik yang postingan foto, postingan reelsnya. Ini bagi teman-teman yang Instagramnya sudah terupdate, ini ada icon ini untuk reels. Bagi yang belum update, ini belum ada tapi. Nah, sebenarnya fitur live itu ada di saat teman-teman membuat story. Tapi saat teman-teman mencet untuk membuat story, itu tuh yang muncul pertama story. Jadi harus kayak digeser-geser, reels, kemudian langsung. Tapi sebenarnya ada cara yang paling mudah banget untuk live. Itu tinggal di beranda Instagramnya, teman-teman swipe left, di swipe ke kiri aja. Mana HP-nya ya? Oke. Jadi di swipe ke kiri, stop share. Di ini hilang Instagram. Baik, sebentar. Tak share yang dari. Nah, ini teman-teman, ini itu tinggal di BKN. Nah, misalnya ini di beranda teman-teman ya. Ini HP-nya itu tinggal di swipe ke kiri saja. Ke kiri saja. Jadi nanti langsung ke teman-teman yang sedang pegang HP dan Zoom-nya pakai laptop, mungkin bisa langsung dipraktekkan. Kalau Bu Arifo mungkin aku dijadikan co-host aja. Nah, jadi dari berandanya, dari beranda Instagram, teman-teman yang Zoom-an pakai laptop, karena ini layarnya di blur, jadi HP ku ikut ngeblur ya. Sebentar. Oke. Udah bisa teman-teman? Jadi di layar Bang Rifo sepertinya aku butuh jadi co-host aja untuk bisa share screen kembali. Soalnya tadi barangkali ada yang masuk tapi aku nggak tahu apakah itu peserta apa enggak. Terima kasih Bang Rifo. Ini Kamelia aku admit aja berarti ya? Iya, iya. Ya, oke, sip. Jadi kayak gini teman-teman. Nah, di layar beranda teman-teman itu tinggal di swipe left aja. Nanti akan muncul seperti ini. Seperti ini. Nah, tinggal digeser ke kiri. Nanti ada tulisannya langsung. Ketemu nggak, teman-teman?
Ada yang nggak nemu, yang belum pernah live Instagram tadi, Mbak Widya sama siapa lagi? Melda. Ada. Oke, jadi ini ya ketika kita sedang live, kita fitur Instagram yang terbaru itu kan minimal 4 orang bisa live. Nah, teman-teman itu bisa melihat siapa saja sih yang sedang live, yang sedang dalam kotakan ini. Itu dari sini dari atas ini. Ada ketika Bang Rivo live kemarin ya, di atas ini ada kayak panah ke bawah, itu bisa diklik. Kalau yang panah ke bawah itu bisa diklik, itu akan muncul seperti ini. Dalam forum ini siapa saja. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin bergabung dan memang jatahnya untuk bergabung, tinggal minta bergabung. Nanti host yang sedang live akan mengizinkan. Kalau misalnya mengizinkan, dia akan mengizinkan seperti itu. Jadi bisa bergabung di live tersebut. Anda bisa mendapatkan judul, oh ya, teman-teman juga bisa menambahkan judul di deskripsi IG Live ya. Jadi biar yang nonton di live IG teman-teman tuh tahu itu sedang live apa sih sebenarnya. Biasanya judulnya itu dipin supaya tidak ketutup sama komen-komen yang nanti akan muncul gitu. Nah, guest tamu tuh tadi yang untuk menambahkan siapa aja sih yang mau ikutan live di Instagram gitu. Nah, yuk sekarang kita mulai live. Tadi kan teman-teman udah nge-share apa namanya? Nama akun Instagram teman-teman. Siapa dari teman-teman yang ingin menjadi host live Instagram? Kita sambil zooman. Kalau bisa yang apa namanya? Yang ada HP satu lagi biar untuk jadi host apa namanya? Admin untuk live Instagram. Siapa kira-kira yang bersedia? Kak, Siapa? Vina? Siapa? aku Oke, Vina. Ayo, Vin. Live Instagram, aku Vin. mulai ya. Oke. Jadi teman-teman ayo sambil ngikutin room ini bisa ke Instagram untuk ke akunnya Vina. Akunnya Vina apa, Vin? Tadi, Vin? Napimia Oh, 24. Napimia 24. Bisa ke akun Napimia 24. Kalau akunnya semoga nggak di private ya. Tapi kalau di private, teman-teman bisa follow ya. Oh iya, Nama di follower private. di Bentar, private. Kak. Ya nggak apa-apa. Jadi Bentar. teman-teman follow dulu akun @napimia24 supaya bisa melihat kalau Vina ini lagi live. Sebentar, tak follow dulu, Vin. Bentar, Kak, aku itu follow-nya. Napina 24 ya, Kak? Napimia 24. Ini aku repost lagi di kolom chat ya, teman-teman ya, kalau bingung ya. Yang tadi ketinggalan. Udah aku nggak privat, Kak. Oke, ayo Vin, sekarang live Instagram Vin. Bentar ya, Kak. Yuk. Teman-teman, bagi yang nggak mengikuti bagi yang kesulitan misalnya Zoom-nya itu ikut pakai HP gitu, tapi ingin mengikuti juga sebenarnya bisa, tapi untuk melihat saja. Tapi kalau untuk bergabung nanti akan kesulitan karena ada 2 suara. Udah live belum? Kak, sinyalnya. Oh, Jadi sinyalnya. lancar, iya. Bentar. Oke, nggak apa-apa. Kita sambil menunggu Vina live, apakah ada pertanyaan teman-teman semua? Biasanya terkendala apa sih? Nanti teman-teman bisa, kalau setelah ini ya aku harapkan sih bisa jadi host utama saat live Instagram di Ruang Belajar Plus 62 seperti itu, untuk membantu teman-teman yang lain kan supaya bergiliran. Kayaknya akan lebih seru sih.
Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Oke, Kak. Udah. Yuk. Udah live? Alhamdulillah. Oke. Teman-teman, mana nih Vina? Mana? Oke. Ini ya, ini Vina ini akunnya Vina. Kalau sedang live akan muncul seperti ini. Kita tinggal klik aja yang bulat-bulat ini untuk melihat Vina sedang live. Nah, ini di atas itu untuk melihat siapa saja sih yang live. Kalau misalnya ingin bergabung, minta gabung. Teman-teman yang sedang melihat live-nya Vina, bisa diklik yang atas, ada namanya Napimia24. Coba minta bergabung. Jadi selain Vina, jadi minta bergabung ke live Instagramnya Vina. Oh, yang sedang Ayu 108. Wila, coba Nisa. Ikut bergabung ke live-nya Vina. Caranya klik yang ada namanya di atas. Ini. Coba Nisa yang pakai akun Towilah ikut bergabung di Instagramnya Vina. Sudah ada Caranya yang bergabung Barahayu sama Nisa, Kak. Tuh, nggak ada yang minta bergabung. sudah. Nah, oke. Ini ya teman-teman ya. Nah, tambahkan satu lagi. Ada yang satu lagi? Ada yang satu lagi mau bergabung di live Instagramnya? Instagramnya Vina. Kurang lengkap kalimatnya nih. Akun Zoom pakai HP, Kak? Oh ya, nggak apa-apa. Nur Anissa. Yang penting sudah tahu ya, kalau misalnya yang jadi host utamanya itu Vina, jadi yang bisa seperti sistemnya seperti Zoom lah. Ada yang minta bergabung, kemudian diterima seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Mudah banget kan? Mudah banget, Kak, pastinya. Nah, coba Vina ngetik ini tuh live Instagram apa sih? Terus kemudian judulnya nanti dipin. Itu caranya gimana sih, Kak? Nah, itu caranya Kayak di cara pinnya. Coba Kakak ajarin sambil aku tambahkan mempraktek. komentar. Jadi Komentar. tambahkan komentar, klik diskusi apa-apa bla 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 bla. Komentar. Komentar. Kan ada di paling bawah itu ada tambahkan komentar kan? Iya, tambahkan komentar, bukan, Kak? Iya, betul. Ya. Terus di-share aja komentarnya. Dari akunya, ngetik itu. Iya, betul. Dari host-nya. Halo, Nisa. Oh, gimana caranya menyematkan tulisan? Iya, Kak. Habis, Terus habis itu oke. kirim ya, Kak? Nah, iya betul dikirim. Kirim. Iya, udah. Udah. Kok belum? Nah, ruang belajar plus 62. Misalnya ini diskusi ruang belajar plus 62. Kemudian ditekan yang agak lama. Tekan agak lama. Nanti ada sematkan atau pin komentar. Bisa nggak? Nanti akan muncul seperti ini. Tekan agak lama, Kak. Kayak begini bukan? Bentar. Tekan agak lama. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini, pin. Yang pin tanda pin ini. Oh, alah. Oke. Bisa nggak? Di HP saya nggak bisa, Kak. Saya udah neken lama banget ini. Oke, sebentar ya. Oke. Bentar. Di komentarnya udah ini ya, udah Vina pencet. Udah, Kak. Apa jaringannya atau gimana? Saya kurang ngerti, Bentar. Enggak sih, harusnya nggak ngaruh ya. Iya, harusnya nggak ngaruh.
Iya. Bentar, ini aku live dari diriku sendiri. Oke. Nah, kan dipencet ini toh, dipencet ini toh. Bahasa Jawanya keluar. Ini ketika Vina sebagai host mengetik atau apa namanya ada komentar yang mau disematkan, tinggal komentarnya ditahan seperti ini, nanti akan muncul notif di bawah, sematkan komentar. Atau tekannya nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu lama, tinggal diklik aja komentarnya. Nanti ada notifikasi sematkan komentar di bawahnya, di bawah HP-nya seperti ini. Hehehe. Halo teman-teman. Oh, udah berakhir. Udah Kak, jadi pindah ke Oh. live Kakak. Biar Oke. Kakak nyatoin. Iya, soalnya dari akunya agak kurang bisa. Oke, sip. Enggak, sebenarnya live-ku tuh untuk mencontohin kalau ngepinnya gimana gitu aja. Tapi teman-teman harus bisa ngepin sendiri. Iya. Makanya coba. Jadi agak di komentarnya itu agak ditekan lama Kak, tadi udah. Terus Tapi nggak muncul nggak notifikasi. ada ituannya. Oke. Oke, Vin, nggak apa-apa. Nanti kita coba lagi. Sekarang aku pengen selain Vina deh yang jadi hostnya supaya muncul nggak sih itunya? Muncul nggak sih apa namanya? Bisa ngepin, bisa menyematkan judul apa enggak gitu. Siapa yang bisa bersedia untuk jadi host selain Vina? Nisa mungkin ya, Nisa ya. Nisa bisa nggak, Nis? Oh, barusan aku coba, ternyata alhamdulillah bisa. Oh, kamu sedang live? Ya, barusan aku coba lagi ya. Oke, coba kamu live dulu. Kemudian ada teman-teman yang ikut bergabung di live-nya Nisa. Soalnya tadi kan Vina sebagai host, jadi nggak tahu. Vina apa namanya sebagai host, jadi dia melihat fitur yang orang bergabung ke live-nya Vina. Sekarang coba Vina dan teman-teman lain itu melihat Nisa sedang live Oke Kak. dan bergabung dan minta bergabung di live-nya si Nisa. Kalau saya cuma bisa ngelihat doang kan ya Mbak Tri, nggak bisa ikut gabung kan, karena tadi keluar dari Zoom. Oh iya ya. Oh karena pakai HP ininya. Karena pakai HP. Ya Kan nggak tadi apa-apa. saya coba gabung, habis itu tiba-tiba terkeluar dari Zoom, karena jadi ini kan ya, nggak bisa kan, Iya, berarti hanya bisa iya melihat betul, aja. betul. Iya, lihat aja. Coba Vina bergabung ke ini, ke live-nya Nisa. Caranya ketik di atas ini ada namanya Tawilah, kemudian nanti kita akan Udah Kak, lihat. Udah. Coba minta bergabung. Nisa mungkin bisa ditambahkan yang minta bergabung ke live-nya Nisa. Sudah. Aku udah minta bergabung. Oke. Di apa namanya, Nis? Diterima bisa nggak Nisa? Nisa Sudah apakah diterima juga sama Nisa Kak. udah 2 ya? Tampilannya udah 2? Udah Kak. Mungkin Oke. dari Berarti Nisanya, sinyalku yang loading. Soalnya aku dari masih. Nisanya bisa dicontohin Kak, dipraktekin yang dari Kakak ajarin. Oke. Nisa Biar mungkin. Oke, baru muncul nih. biar aku tahu. Oke, sip. Sebenarnya tapi Nisa sepertinya agak kesulitan untuk memperlihatkan HP-nya karena Nisa juga pakai HP. Nisa Zoom-nya pakai apa, Nis? Jadi mau sambil nanya dong, kalau Zoom Boleh, boleh. sama Instagram tuh kuotanya lebih besar mana ya? Lebih besar Zoom. Lebih besar Zoom ya? Ya, tapi memang sama-sama video conference. Kenapa lebih besar Zoom? Karena Zoom ada fitur-fitur lain seperti share screen.
Oh iya. Dan lebih Udah banyak bisa Kak, fitur. udah paham aku. Oh, udah. Udah. Terima Tapi kasih Kak minimal- Rahayu. Oke, terima kasih. Live-nya Kak, bisa di... titik Kak Rahayu. Terima kasih Kak Tri. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Live-nya bisa diakhiri, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, ada yang ingin nyoba lagi nggak? Selain Vina dan Nisa? Ada yang ingin... Kalau Mbak Ayu sama Sari Mase udah pernah ya live Instagram ya? Ya, sering saya Bang. Pernah. Oh iya, Kayaknya kita hostnya terus nggak sih? Ayu waktu ya. itu sama saya tuh. Iya benar-benar. Yang waktu itu sama saya tuh apa ya Mbak Ayu ya? Yang Dharma Itu Pustaka. Dharma Pustaka. Dari ruang belajar juga kan? Kalau yang BPS tuh waktu itu Zoom kita ya? Kita Zoom itu. Oke, siap. Oke. Teman-teman, kalau live Instagram itu ada batasan durasinya ya, jadi maksimal 1 jam. Jadi setelah jadi biasanya tuh Instagram akan memberi tahu atau ada notifikasi, misalnya tinggal 5 menit lagi atau berapa menit lagi akan harus diakhiri karena durasinya cuma 1 jam. Fitri kemarin kayaknya udah nambah deh durasinya deh. Iya. Jadi Waktu ya Mbak Ayu ya, kita waktu yang sama Dinda itu 1,5 jam tuh. Ya, 1,5. Oh, 1,5 jam tapi ada notifikasinya? Nggak ada. Berarti lebih dari 1,5 jam? Cuma notifnya maksudnya notifnya bukan pemberitahuan waktunya di countdown mundur gitu, enggak sih. Kayak dulu kan ada tinggal 2 menit lagi ada tuh waktunya. Iya. Kalau sekarang cuma kayak langsung muncul angkanya 5900, baru habis itu ngitung terus sampai kita berakhir gitu. Oh gitu, jadi notifikasinya dalam bentuk itu ya. Berarti 1,5 jam ya sekarang ya? Oh ya teman. Kemarin sih, kemarin gitu. Oke, terima kasih informasinya Mbak Rahayu sama Bang Rifo. Aku kayaknya terakhir live itu ya 1 jam, itu yang sama Bang Rifo sama itu Basita Art. Oh iya benar. Ya, itu kita 1 jam ya. Iya. Oke. Jadi besok diskusi ruang belajar, hostnya bisa ini Bang Rifo yang sudah hadir malam ini. Betul. Bisa Vina, bisa Hairanisa, nanti kita coba untuk menjadi moderator ya. Oke. Tri selain apa? Oh, mau nanya. Silakan. Berarti kalau misalkan itu kalau filter itu tuh harus terupdate kah Instagramnya atau gimana Mbak Tri? Nambahin filter atau ini? Filter ketika live IG? Iya. Nah, biasanya orang-orang yang pakai virtual background, yang pakai filter kemudian masuk ke Instagram, kemudian tuh saat live tuh ada layoutnya, ada bingkainya, ada logonya, itu mereka pakai software tambahan, jadi aplikasi semacam tambahan. Kalau yang gratis itu ada yang OBS, tapi kalau Instagram itu ada yang lebih accessible untuk Instagram, itu yang berbayar. Namanya apa ya? Aku lupa. Pokoknya kalau OBS ke Instagram itu kan jadi nanti ada pihak ketiga lagi untuk menyambungin ke Instagram, karena Instagram itu kan kayak tidak ada Instagram Studio. Kalau YouTube kan ada YouTube Studio yang sebelum live itu kita bisa dapetin linknya, link RTMP dan lain-lain sebelum live. Nah, kalau Instagram kan enggak, makanya ada aplikasi tambahan. Kalau pakai OBS itu Yellowduck, tapi kalau pakai aplikasi yang berbayar itu langsung bisa connect ke Instagramnya dan bisa dapat RTMP-nya itu. Nah, di situ bisa mengcustom layoutnya tuh menambahkan logo, menambahkan bingkai dan lain-lain. Itu agak ribet lagi sih. Misalnya tak contohin sebentar ya, kalau yang misalnya pakai OBS. Tak share dari sini. Keren nih. Kita sempat mau wacanakan itu ya, Tri, untuk live IG-nya Pemuda Mendesa ya. Iya, tapi belum sempat karena emang operasionalnya agak rumit sih, jadi harus persiapan matang juga itu. Karena kan nggak hanya nge-share gambar, kita itu kayak harus nge-set audionya juga, seperti itu. Yang Mbak Ayu tanya ini filter untuk layout ketika kita live rame-rame, atau filter yang bisa di
di swipe kiri kanan itu Mbak Ayu, kayak kemarin saya sama Bagas. Ya, yang itu yang sama Bagas. Oh, kalau yang itu bisa langsung dari Instagramnya nggak sih, Bang Rifki? dari Instagram masing-masing. Jadi waktu Oh itu iya, betul. saya memang nge-save beberapa filter dari akun temen yang jadi kita lihat Mbak Ayu, kalau ada akun temen yang membuat filter itu bisa kita save, jadi itu jadi apa namanya, masuk di IG kita gitu. Kayak misalnya ini saya contohin. Kayak misalnya nih ada akun si Wulan Russell ini ada filter-filter yang dia ciptakan. Di sini nih di bintang-bintang. Nah, ini filternya tinggal kita buka, terus nanti di sini nih ada tanda di save nih. Oh, gitu. Save gitu. Nah, kalau udah di save, begitu kita buka apa namanya live Instagram kita langsung bisa scroll kiri kanan aja kita pakai gitu. Oh iya. Itu dulu ya Instagramnya gitu. Enggak, langsung otomatis aja itu. Langsung otomatis. Oh, gitu. Jadi tinggal tapi kita harus pastikan save dulu ya supaya filternya ada di kita. Ya, berarti mirip kayak filter story Instagram nih, ada dari Anissa. Ya, mirip kayak gitu. Instagram itu sekarang sudah update banget karena dia itu mau transisi dari foto ke video, jadi makanya mereka memberikan fitur Reels itu, jadi mirip-mirip TikTok itu. Makanya mereka mengupgrade beberapa fitur, seperti misalnya kita kalau misal pasang story ada musiknya, kita bisa masuk musik, karena mau transisi sebenarnya Instagram itu. Kan dulunya kan foto, tapi gara-gara banyak video TikTok yang masuk ke Instagram, mungkin aja gara-gara itu. Makanya insight ketika orang insight tuh apa ya sebutannya Bang Rifu, insight tuh. Jadi minat orang untuk melihat itu kebanyakan di story atau di reels karena mereka video ada musiknya, mungkin orang akan lebih bahagia mungkin ya kalau misalnya ada musiknya, bisa ikut nyanyi atau gimana. Yang lihat story dan reels itu lebih banyak daripada ngelihat postingan-postingan beranda yang foto, yang bentuknya foto seperti itu, teman-teman. Betul, kayaknya next harus bahas reels juga nih kita nih karena udah masuk ke tahap reels kan si Instagram ya. Ya, betul banget. Nah, tapi sebenarnya kekurangannya reels ini dibanding TikTok ya, karena aku juga lama juga nggunain TikTok. Itu kan mirip banget ya sama TikTok dari durasi, kemudian bentuknya dan lain-lain. Itu dia belum punya banyak filter ya. Kalau di TikTok udah banyak banget filternya, dari yang kita bisa lari-lari, kita punya badan terus lari-lari sendiri, atau bisa baby face atau banyak banget lah pokoknya. Kalau di Reels itu belum. Dan musik-musiknya kalau misalnya kita langsung ngedit di Reels itu agak susah untuk nyari musik yang sedang hits. Jadi musik yang sedang hits itu gampang ditemukan kalau kita bikin di Instastory. Tapi kalau langsung dari Reels-nya itu agak susah. Beda kalau di TikTok. TikTok tuh ada bisa milih musik yang sedang trending gitu. Jadi mempermudah kita. Tapi mungkin kedepannya juga bakal diupdate lagi sih sama Instagram karena memang wacananya dengar-dengar sih mereka akan berganti dari foto ke video gitu, teman-teman. Teman-teman, kita tuh hidup di era digital tuh memang harus kayak perkembangannya setiap hari, jadi cepet banget lah pokoknya. Iya, sesuatu yang baru menurut saya mungkin bisa jadi sama Mbak Tri itu udah ketinggalan banget ya. Karena mereka tuh selalu update versi, update fitur gitu, Mbak Rayu. Jadi pokoknya sebenarnya kalau ngikuti capek juga, tapi kalau nggak ngikuti ya ketinggalan zaman gitu. Benar. Zoom ini tuh imersif ini kayaknya 2 hari yang lalu. Imersif ini 2 hari yang lalu update versi terbaru. Gitu teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Oh iya Tri. Gimana? Aku cuma pengen ini aja sih, mungkin kamu bisa share selain menjawab pertanyaan nanti. Setelah kita ngepin komen, kemudian kalau jawab komen kan udah biasa ya. Tapi setelah itu bagaimana nge-save-nya dan menggunakan cover IG story-nya gitu. Mungkin teman-teman juga perlu tahu. Iya benar.
Karena Oke. nggak ngerti. Jadi biasanya bagi yang bertugas sebagai host, akun yang bertugas sebagai host itu artinya dia membuka room ya, membuka ruangan yang pertama kali, itu ketika live-nya berhenti dan berakhir, itu akan ada notifikasinya, apakah mau di-save di IGTV, apa, enggak, seperti itu. Jadi teman-teman bagi yang ingin nge-save, itu ada di fitur ketika berakhir live-nya, IG live-nya berakhir, kemudian nanti akan ada notifikasi itu. Kalau untuk nambahin cover, ketika live-nya udah berakhir tuh gimana Bang Rivo? Apakah itu bisa ada fitur edit? Aku kok nggak pernah ngedit cover yang live IG. Gini, kalau kemarin saya buat live IG. Kalau aku baru mulai rapihin live IG tuh belakangan ini sih, yang live Pemuda Mendesa itu nih teman-teman. Covernya jadi menggunakan satu template yang sama supaya lebih rapi. Oke. Jadi kalau kemarin ruang belajar, kenapa saya minta teman-teman digital untuk ngedit 3 poster ya. Jadi posternya, sebentar. Jadi posternya yang pasti informasi tentang live IG kayak gini, buat di feed ukurannya 1:1, ukurannya kotak kalau buat di feed fotonya. Terus kalau untuk di Instastory saya minta ukurannya yang segini. Ini 16:9 ya, Tri? 16:9. Iya, 16:9, lebih memanjang. Kemudian untuk cover IG live-nya saya bikinnya biasanya bawahnya polos, karena di bagian bawah nanti akan ditulis judul dan juga nama narsumnya. Jadi tetap konsepnya sama, tapi menghilangkan beberapa informasi aja supaya nggak ketiban gitu. Kenapa? Karena waktu live IG misalnya kayak gini nih, nanti di bawahnya ada tulisan nih, ini tulisan judulnya. Jadi sengaja saya kosongin supaya judulnya nggak meniban tulisan apapun di covernya gitu. Nah, Tapi ukurannya tetap 16:9 kan ya, Bang? ukurannya 16:9 gitu. Nah, ini misalnya saya live, mana nih? Coba saya live dulu. Kemudian mana end? Akhiri. Nanti kan ada tulisan gini nih, end video atau cancel. Kita pilih end video. Kemudian ada tulisan nih, share to IGTV, view insight, download video. Kalau discard media tuh artinya kita memang nggak mau nyimpan sama sekali. Kalau download video artinya file mentahnya kita simpan di handphone. Kalau dulu kan nggak bisa ya, kita harus download dari aplikasi lain. Kalau sekarang bisa kita download video, jadi masih bersih live IG-nya tanpa embel-embel. Kemudian kalau view insight, ini adalah untuk tahu engagement-nya, kayak keterikatannya orang-orang di IG live ini, berapa yang nonton, follower-nya dari mana, dari follower apa bukan follower, kemudian dari daerah mana, umur, segala macam nih, bisa kita lihat ya. View insight. Dan ini masih kosong karena tadi nggak ada yang masukkan ke live IG-nya. Ada berapa komen, ada berapa account yang tadi scroll dan juga ngelihat kayak gitu. Gitu ya Bang ya berarti ya? Kayak statistik. Statistiknya ini banget. Terus sama ya kebuka tutup. Sama satu lagi adalah save to IGTV. Coba save to IGTV. Saya end video. Save to IGTV di sini. Cannot post this video karena ini nggak cukup panjang, jadi minimal 1 menit untuk taruh di IGTV gitu. Nanti kalau sudah di save, coba kita live 1 menit ya. Nanti kalau udah di save ada pilihan untuk ngisi caption dan lain-lain. Nah kemarin kalau IG live-nya sudah terkonsep, udah punya cover IG TV dan lain-lain, biasanya kita juga sudah harus punya konsep tuh kayak Vina tadi. Supaya nggak bingung untuk menuliskan judul. Nah, sebelum mulai kita sudah harus mengkonsepkan kira-kira bakal naruh judul apa ya, karena di menit pertama selain membuka halo teman-teman segala macam, nah itu biasanya saya sambil ngetik judulnya gitu. Misalkan live hari ini tentang pelestarian budaya Jawa, itu harus saya langsung tulis, komennya di pin, kemudian udah langsung mulai nyari tuh
di tanda plusnya itu harus mulai nyari akunnya narsum kita, apakah sudah ada atau belum gitu. Kalau belum, kita japri sambil ngerol, ngomong-ngomong, sambil ngulur waktu kayak gitu. Nah setelah itu baru deh kita mulai live. Kemudian kalau ada teman-teman yang request bisa kita tambahkan. Nah ini saya lagi nunggu 1 menit buat end Itu video. Bang, yang komen yang di pin itu udah langsung otomatis jadi judul ya? Iya, betul. Jadi kalau Belum. ada Oh, Belum Tri, kan harus kita dulu kan? iya maksudnya komentar Ah. yang di pin. terus dipin Ya. itu kan otomatis jadi judul saat Oh, selesai. Yang sudah mau Maksudnya. diposting ke IGTV kan biasanya kan kalau kita udah Oh simpan enggak, kayak itu ditulis ulang. Oh, beda kan ya? Beda. Atau ya beda ya? beda. Itu nanti ada Beda. pilihannya sendiri saat selesai live. 1 menit channel IGTV. Kayak ini pin komen kan, ini akan jadi apa namanya, komen yang bisa dilihat orang. Misalkan kayak tulis pertanyaanmu di bawah sini, ini judul diskusinya ini with siapa gitu. Nah terus setelah selesai nih, coba udah 5 menit kayaknya nih. End video, share tuh itu udah kelihatan yang ikut kita berapa orang yang nge-view, share tuh IGTV. Nah biasanya ada pilihan kayak gini teman-teman. Cover. Nyari covernya bisa dari sini. Selama kita digeser ya, Bang? live, selama live ada pilihan kira-kira mukanya yang bagus yang mana ya gitu, yang nggak mangap gitu kan. Terus setelah itu pilihannya gini, kalau sudah nyiapin cover IGTV-nya bisa gini nih. Nah kayak gini. Tambahkan itu. Cari gambar. Kalau gambarnya nggak ada di file terakhir, coba cari ini di foldernya. Kita sudah folderin apa belum nih gitu. Oke. Gitu. Misalkan ini saya tinggal pilih. Kalau udah pilih, nanti langsung lanjut next. Berikutnya, nah ini Bayu, tadi pertanyaan Bayu nih, ini judul, deskripsi. Kalau ini kategorinya, saya punya beberapa kategori. Misalnya nih, kalau pemuda mendesa, judul kategorinya anak kota masuk desa. Terus ada tentang YouTube, ada tentang pendidikan. Nah itu bisa dibikin sendiri, supaya teman-teman nanti pas menyaksikan live IG udah sesuai kategorinya gitu. Oh ada kategori gitu ya? Itu harus dibikin sendiri sih. Nih ada tambah serial di sini nih. Gitu. Di serial itu maksudnya kategori itu serial itu ya Bang ya? Oh ya. Jadi misalkan Bayu mau nambahkan serial BPS khusus IG live-nya BPS, nah itu ntar udah keluar listnya gitu. Oh gitu, ya. Terus nih apalagi tadi bawah ya? Sama ini post a preview nih, apakah kita mau naruh di feed apa enggak gitu. Bisa juga di IG live, di IGTV-nya doang atau di feed juga gitu. Kalau di feed juga kan artinya orang bisa lebih banyak yang lihat ya gitu. Udah, kalau udah sih tinggal tulis aja. Kalau udah ada di judulnya tinggal post. Kalau post nanti udah tinggal loading ntar muncul. Itu sih. Nanti sebenarnya lebih enak dipraktekkan sendiri ya. Jadi namanya? Nanti ketahuan salah dan enggaknya tuh di mana gitu. Karena awal-awal pasti gaptek juga. Saya dulu nggak pakai cover juga kan. Jadi masih berantakan. Kenapa nggak bisa ngetek orang apa? Maksudnya nggak bisa bisa kita ngetek ini apa ngetek orangnya gitu, tapi nggak muncul di mereka ditandai ya kalau IGTV itu kan ya? Cuma bisa mention aja. Cuma bisa mention aja kan ya? Karena dulu kan saya itu kan ini Mbak Tri, saya kan suka cover lagu ya Mbak Tri. Jadi video itu kan lebih daripada 1 menit kan. Ya, kalau dulu belum ngerti tentang IGTV itu selalu saya bikin jadi apa tuh namanya karosel ya, yang dibagi per ini baru nanti dipostingnya jadi ada berapa slide gitu kan. Oke, jadi postingan biasa ya. Tapi karena yang per 1 menit kan dia ada beberapa slide gitu kan Mbak. Kalau itu kan kita bisa ngetekin misalnya saya cover lagunya siapa, misalnya lagunya Noah, misalnya kan si Noahnya bisa saya tag Mbak. Jadi teman-teman yang nge-follow Noah itu kan bisa ngelihat juga. Tapi kalau IGTV kan ya cuma kita mention aja, jadi yang lainnya juga nggak bisa ngelihat kan ya. Iya. Gitu kan ya. Kali ya Bang? Iya. Ini sih mungkin karena mengurangi spam juga ya. Iya mungkin ya. Tapi sistem posting live IG, video setelah live IG itu sama persis ketika teman-teman posting
video di IGTV. Jadi teman-teman mau posting video tapi nggak dari live, itu sama persis kayak tadi yang dicontohin Pak Arifo. Nambahin covernya ya di situ, ada tambahkan, atau dari yang videonya bisa digeser-geser gitu-gitu. Judul, tag, dan lain-lain itu sama teman-teman, sama saat kayak teman-teman ngepost video biasa ke IGTV. Gitu sih. Dan itu kalau punya Bang Rifo udah rapi banget ya teman-teman ya, ada apa namanya kategorinya juga. Itu bisa dibuat kok sama teman-teman. Misal Mbak Rahayu kan nyanyi nih, ada nyanyi, ada diskusi, bisa tuh dikasih kategori ini nyanyi atau apa gitu. Jadi biar rapi. Iya, Kayak playlistnya YouTube lah. Jadi bisa diklik saat kategori ini, nanti munculnya ya video tentang diskusi-diskusi gitu. Jadi memudahkan banget. Gitu teman-teman. Wah, Ada yang mau tanya lagi nggak? seru banget nih penjelasan dari Katri. Dan Bang Rifo kayaknya punyamu ke-mute deh, Vin. Wah, seru banget nih pembahasan dari Kak Tri. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom komentar Zoom. Ya, atau bisa ngomong langsung nggak apa-apa, malah bagus ya. Iya, atau itu bisa ngomong langsung Baik ya. open mic. Widya ini gimana Widya? Pernah live IG tapi ya Widya ya? Belum. Oh belum pernah. Upload IGTV pernah? Gitu, belum. Belum pernah juga. Paling snap aja sama postingan. Oh sama postingan. Ya. Besok bisa lah ya nyoba live sendiri atau nanti ngajak teman-teman yang lain. Ya apa diskusi ngomongin gimana sih PPKM ngapain aja di rumah gitu. Itu seru banget loh. Kak mau tanya dong, boleh nggak Katri? Boleh banget. Gimana? Kalau misalnya biar ada apa sih ide yang buat orang lain itu mau nonton IGTV kita itu, bukan live streaming kita tuh gimana sih? Nah. Maaf belibet. Iya nggak apa-apa. Sebenarnya sebelum live itu Instagram kayak ada notifikasi memberitahu siapa saja sih yang sedang online, berapa orang gitu. Nah itu tuh untuk sebenarnya kalau kita tujuannya untuk melihat banyak ya, yang lihat banyak itu bisa nih. Ini ketika kita akan bersiaran langsung itu di atas ada notifikasinya. 49 pengikut aktif sekarang. Jadi ada 49 orang yang sedang Instagraman. 49 orang yang mengikuti Instagramku yang sedang aktif sekarang. Nah, itu sebenarnya untuk apakah nanti video kita ada yang nonton apa enggak gitu. Nah, terus kalau supaya menarik ya yang jelas kita harus berkolaborasi ya. Kalau misalnya tiba-tiba kita live tapi live sedang tidur gitu nggak ngapa-ngapain kan orang absurd sih ya apa sih ini artinya gitu itu kan jadi live ketika kita banyak yang nonton tuh ya yang biasa dilakukan oleh teman-teman Rubel ada temanya kemudian siapa yang diundang. Nah orang-orang yang tertarik dengan diskusi itu pasti akan mengunjungi Instagram teman-teman untuk menonton seperti itu gitu. Betul. Sama kalau misalnya untuk kepentingan pribadi ya itu tadi Instagram mempermudah kita dan memberitahu follower kita tuh yang ngikuti kita tuh berapa sih yang sedang aktif Instagram itu bisa kita. Kalau banyak ya udah kita live yuk gitu. Atau nyapa-nyapa aja yang kesasar gitu. Halo ya apa kabar gitu-gitulah kalau gabut banget. Tapi aku saranin sih ketika teman-teman bermain media sosial ya jangan sampai useless atau ya di media sosial tuh nggak ngapa-ngapain tapi ada suatu hal ya minimal untuk berkontribusi pada diri sendiri gitu nggak yang lagi tidur kemudian di live itu kan kurang kerja. Meskipun banyak yang nonton itu di YouTube juga cuman diem aja 3 jam tapi banyak yang nonton cuman jangan sampai lah kalau Rubel mah kan udah materi-materi tentang
media dan komunikasi udah banyak kan didiskusikan. Tuh, Bang Makasih. Rivo ada tambahan paling gimana Bang Rivo? Enggak, ini ada komen dari Ida pernah live 1 jam sama Nana ngobrol-ngobrol. Nah ya bagus tuh, masih kaku banget tapi ya nggak apa-apa, bisa belajar kok. Sebenarnya tuh teknologi, dia bukan kurang pede. iya, teknologi itu gampang banget dipelajari asalkan kita sering belajar aja. Dulu pas aku awal-awal juga, pas awal-awal Zooman itu juga nggak ngerti caranya live, tapi ya dibuka aja fiturnya, nggak salah tuh nggak apa-apa, jadi nggak usah takut salah. Waktu tahun lalu ya Tri, kita sering banget live Instagram di Pemuda Mendesa ya. Betul. Pakai Dan StreamYard itu ya Bang Rico ya? Iya. Jadi kita dulu sempat nyoba banyak hal sih teman-teman, sambil trial dan error juga ya. Coba di di live Instagram, kemudian coba di StreamYard, coba di Facebook Live juga gitu, dan mengalami banyak kendala pasti, dan error-error, keterlambatan, nggak bisa masuk gitu-gitu sih pasti seru gitu. Tapi makin sering berlatih waktu itu, dan Tri akhirnya jadi lebih sering megang digital ya Tri, padahal sebelumnya mungkin di event yang lain Tri nggak banyak megang digital, tapi setelah kita live itu Tri alhamdulillah dipercaya di banyak tempat gitu. Betul. Jadi dulu itu pas awal-awal di Pemuda Mendesa Bang Rivo kan itu kan dari Bang Rivo ya, infonya yang pakai StreamYard itu. Nah sebenarnya StreamYard itu seru juga teman-teman, kayak kita live di TV, kayak misal ngasih judul itu diskusi apa, terus nanti akan muncul itu narasumbernya siapa gitu. Jadi itu kayak kita berasa kayak TV gitu loh, kayak TV bisa ngasih ini. Tapi itu kekurangannya di StreamYard karena gratisan itu ada logonya StreamYard ya kan ya Bang Rivo ya waktu itu. Nah terus setelah itu tuh aku belajar gimana sih broadcasting yang nggak ada, minimal nggak ada logonya si yang apa namanya, aplikasi yang kita gunakan lah. Misalnya ada logonya StreamYard itu kan kayak kelihatan nggak profesional banget gitu pakai aplikasi yang gratisan, dan ketahuan banyak orang kalau itu pakai StreamYard gitu. Akhirnya nemulah aplikasi broadcasting yang memang gratis dan lumayan banget fitur-fiturnya OBS itu. Nah sampai sekarang aku kalau live YouTube atau Maksudnya biar watermarknya nggak kelihatan gitu ya? Ya, watermarknya nggak kelihatan, bisa nambahin apa namanya logo, nama orang, ya bagus lah. Apa namanya Mbak? Apa namanya Mbak Tri? Namanya OBS. OBS. Itu free juga ya? Itu free banget. Itu free open access. Ini tak ketikin sih. Pakai master kan tetap kelihatan tuh kalau gratisan kan? Iya, betul banget. Nah, dulu itu mikir karena bagus banget sih. Aku kan anak sosiologi ya, dan nggak diajarkan seperti itu. Tapi pas live sama Bang Rivo, pas awal-awal dulu pandemi, tapi orang Zoom sih udah pasti ya, Zoom. Orang-orang sampai sekarang pasti akan masih menggunakan Zoom, prioritas Zoom. Tapi tuh pas live, itu tuh ya itu ada logonya StreamYard di atasnya, gede banget, jadi kelihatan itu pakai StreamYard. Tuh teman-teman. Nggak apa-apa, nyoba-nyoba, salah tuh nggak apa-apa, namanya juga proses belajar. Nggak mungkin awal nyoba terus langsung bisa. Mungkin, ya betul. Itu teman-teman bisa di-download dan dipelajari. Ini open access dan gratis. Ini kalau untuk live YouTube, itu enak banget. Dari Zoom untuk nge-live-in YouTube, kan Zoom itu kan juga punya fitur langsung live ke YouTube, tapi kan nanti akan ada logonya Zoom seperti itu, dan tidak bisa di-custom, nggak bisa di-custom layout-nya seperti itu, tata letaknya, nambahin berapa frame, dan lain-lain gitu. Jadi tampilannya nggak begitu bagus, karena misalnya yang share screen tuh nanti kecil di atas gitu orangnya, kemudian layar penuh materi gitu. Biar kayak di TV-TV, itu kan biasanya Mata Najwa menampilkan 2 orang, kemudian ada namanya di bawahnya, itu seru banget teman-teman, bisa nanti kapan-kapan belajarlah. Apakah live streaming bisa mempengaruhi penuhnya memori? Iya, jadi tentunya kalau misalnya live streaming itu nanti berpengaruh ke laptop. Jadi laptop yang speknya kurang tinggi itu biasanya nggak kuat atau ngehang.
Gitu sih. Ya itu sih Memori penuhnya. penuh Sama ya selain memori penuh juga jaringan, dia nyedot jaringan lebih banyak. Karena kan dia ngambil source-nya lebih banyak. Seperti itu. kalau pakai WiFi sih gimana? Kalau misalkan pakai WiFi. Iya Kalau di bisa rumah pakai WiFi. Tapi kan WiFi tergantung kecepatannya berapa. Kan ada WiFi yang kecepatannya 10 Mbps, tapi di rumahnya itu dipakai 50 orang misalnya, tetap nggak kuat. Jadi tergantung kecepatan WiFi-nya. Kalau misalnya WiFi-nya itu tadi 10 MB walaupun pakai WiFi di rumah tapi 10 Mbps dan yang pakai pada waktu yang bersamaan itu 30 orang atau 20 orang atau bahkan 50 orang ya nggak kuat. bisa mempengaruhi. Begitulah. Kalau untuk broadcasting, Bang Rivo pasti lebih paham lah di TV soalnya. Ya ada banyak elemen, ada jaringan, apalagi kalau streaming ya audio juga, video juga dan lain-lain lah. Nanti bisa teman-teman pelajari setelah ini. Tuh, teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Kalau jadinya teh. Kalau mau live streaming itu harus memperbaharui aplikasinya enggak? Aplikasi apa maksudnya? IG. Enggak, IG yang versi lama juga bisa live streaming. IG yang versi terbaru juga ada live streamingnya. Letaknya sama, jadi posisinya sama. Bisa di swipe langsung ke kiri, atau bisa dari yang bulat-bulat ketika teman-teman mau bikin story di kiri atas. Punya Widya udah Instagram terbaru? Punya Widya udah Instagram versi terbaru belum? Udah. Yang Udah tadi kayak Oke, ya sudah itu sama. sama. Tapi itu diperbaruinya dari HP-nya langsung, bukan terbaru dari sana. Paham? Iya. Dari Instagramnya langsung gitu ya maksudnya ya? Diperbaharui sendiri tuh dari HP-nya, bukan dari Oh iya. Akunku juga beberapa kan di satu HP itu aku punya beberapa akun ya teman-teman, 4 atau berapa. Itu akun bukan akun pribadi untuk stalking orang, bukan. Maksudnya ada akun pemuda desa, ada akun dan lain-lain gitu. Itu ada yang udah auto kayak tadi punya Widya auto di upgrade sama Instagram, ada yang belum juga. Nah, itu bisa seperti itu ya, Mbak Tri. Saya kan juga pegang dua akun kan. Jadi akun Yang pribadi satu sama akun BSMI kan, saya punya organisasi. Nah, kayaknya di akun BSMI itu kayaknya udah lebih tinggi ininya daripada yang punya saya. Iya, Itu sama. seperti itu ya? Iya sama, punyaku juga seperti itu Mbak Rayu. Jadi yang satu itu akunnya itu nggak ada reels, belum ada fitur reelsnya. Yang satu tuh sudah. Nah sepertinya itu tuh perlu relogin, jadi login ulang di akun yang belum ada reelsnya itu. Oh gitu. Iya. Tapi kalau untuk melihat reels orang lain bisa, cuman dia tidak bisa upload. Kalau punyaku tuh kayak nggak bisa bikin reels dari situ, nggak bisa upload reels. Iya, belum ada fitur reelsnya. Saya pikir bisa otomatis langsung gitu kan. Soalnya kan pakai satu ini kan, satu alat, Satu perangkat ya. Iya, Uh-uh. betul. Ya, aku kira juga kemarin kayak gitu, tapi ternyata pas aku buka tuh belum. Yang satu ternyata belum, padahal perangkatnya sama. Oke teman-teman, udah nggak terasa nih, udah malam juga, udah 8.30 lewat. Materinya terus dari Mbak Tri cukup menarik dan banyak ilmu yang dapat kita ambil.
untuk dipraktekkan. Nanti yang mungkin belum pernah live Instagram atau kurang-kurang informasi live-nya, tata cara gimana ngasih judul di Instagram, ngepinin atau bagaimana, bisa nanti dapat dipraktekkan agar lebih mahir dan bisa lagi. Untuk sesi terakhirnya, sebagai penutupan dari Mbak Tri, bisa memberikan kesimpulannya nih untuk kita semua, bagaimana? Oke teman-teman, sebenarnya kalau teknologi kita pelajari, apalagi kita pengguna ya, bukan yang menciptakan, itu akan lebih mudah teman-teman dipelajari. Kalau ya kita coba-coba aja, misalnya ada tombol ini untuk apa sih? Untuk apa sih kita jiwa kepo kita tuh dikeluarkan gitu untuk mengetahui hal-hal yang seperti itu. Kok ada tombol terbaru ini, bisa diklik aja nggak apa-apa teman-teman. Nanti bisa dicoba-coba. Nah, dari situ, dari rasa penasaran itu, teman-teman pasti akan lebih gampang gitu untuk mengetahui fitur-fitur terbaru dari semua media sosial yang kita miliki gitu, teman-teman. Gitu aja sih dari aku. Jadi tingkatkan jiwa kekepoan kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Betul, setuju. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tri Mulyani atas kesimpulannya dan sharing-sharingnya. Dari aku sebagai moderator juga punya kesimpulan yang dapat aku ambil. Gini. Benar juga kata Kak Tri Mulyani, bahwa tuh teknologi sekarang tuh bisa dimudahkan, baik kita belajar via orang lain atau media internet, atau dari bisa juga teman sepergaulannya kita gitu loh. Kita mencoba-coba, saking penasaran kita dengan teknologi, bisa saja kita untuk mencari tahu dengan hal sekecil kayak kepo gitu. Jadi tunjukkan rasa keingintahuan kita untuk mencari hal-hal yang ingin kita coba, agar kita tahu nggak ketinggalan teknologi, atau istilahnya gaptek lah kayak gitu. Karena kita di sini di zaman modern ini, apalagi zaman digital, makin banyak teknologi yang berkembang kayak Instagram atau YouTube, atau yang lebih sering sampai saat ini terus berkembang, yaitu selain Instagram adalah TikTok dan sebagainya. Lalu saya sebagai moderator meminta maaf atas banyak kekurangan dalam pelaksanaan diskusi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bang Rivo. Terima kasih. Oke, terima kasih Vina sebagai moderator hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jangan live dulu karena kita akan foto bersama untuk dokumentasi. Abaikan suara burung di belakang. Oke, maaf sebelumnya Bang Rivo, ini kan ada Melia. Masih boleh bertanya nggak sih Kak? Nanti tak kasih nomor. Kayaknya aku juga masuk ruang belajar 62 sih. Iya, aku juga masuk grup kalian. Nanti bisa tanya di situ, nanti tak jawab atau bisa chat. Kayaknya seru, kita akan bikin part 2-nya dan juga ngebahas Reels ya di Instagram. Itu seru banget. Bisa. Atau nanti, saat bahas Reels, nanti kita bikin Reels-nya langsung. Nah, mantap. Oke, teman-teman, mohon dibuka videonya buat yang berkenan supaya kita bisa foto bersama. Bang, maaf ya, saya pakai masker soalnya berapa hari ini nyium bau asap gitu di sini. Jadi hari ini tetap apa. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, sebentar.
Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bergabung di Zoom malam ini. Terima kasih Vina sebagai moderator, terima kasih Tri sebagai narasumber. Ya, Sangat praktikal ya, jadi teman-teman bisa nyoba tadi dan insya Allah siap untuk menjadi moderator untuk live Instagram Rubel berikutnya. Dan semoga nanti kelas untuk Instagram dan juga aplikasi-aplikasi lainnya bisa kita diskusikan, tidak hanya sama Tri, tapi juga narasum-narasum lain yang juga aplikatif. Dan kita akan bergabung di hari Minggu, 2 minggu lagi, dengan Instagram, tentunya dengan tema seputar jurnalisme, pendidikan, dan juga literasi. Dan jangan lupa untuk follow Rubel Warga 62 buat yang belum follow, dan saling follow sesama teman di ruang belajar. Juga follow Tri Mulyani, Tri Mulyani ya, double M. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya langsung, dan juga di grup Rubel juga ada Tri Mulyani, nanti bisa langsung mention untuk tanya-tanya lebih lanjut, apapun pertanyaan yang hari ini belum tuntas. Oke, itu aja teman-teman, selamat istirahat, sehat-sehat selalu, dan semoga kita bisa ketemu lagi di diskusi berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ya, Rivo. makasih teman-teman. Sama-sama. Kak Tri Bang Mulyani. Rivo.